Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Tasya Fauzia, NPM 10 100 117 118 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Scoping Review Pengaruh Penggunaan IRPAK terhadap Pencegahan Gangguan Pendengaran Akibat Bising pada Pekerja Pabrik. Lanjut saja ke pendahulu latar belakangnya, di mana kan industri manufaktur ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Indonesia. Di sisi lain, bahwa penelitian Juandi dan juga Sugianto pada tahun 2015 mengatakan bahwa intensitas bunyi dari mesin pabrik memperlihatkan nilai intensitas bising yang sangat tinggi. Apabila terus terpapar intensitas kebisingan, maka akan menimbulkan adanya gangguan pendengaran akibat bising. Berdasarkan Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian tahun 2014 mengatakan bahwa Indonesia menempati urutan tertinggi di Asia Tenggara, yaitu sekitar 36 juta orang atau 16,8% dari seluruh total populasi di Asia Tenggara. Maka dari itu, para pekerja penting akan menggunakannya alat pelindung diri, yaitu berupa earplug. Dimana earplug itu merupakan salah satu alat pelindung diri yang fungsinya itu kan untuk mengurangi intensitas suara kebisingan. Earplug digunakan pada kebisingan lebih dari 100 desibel. Kemudian earplug dapat mengurangi intensitas kebisingan sekitar 10-25 desibel. Untuk rumusan masalahnya, yaitu kan untuk mengetahui bagaimana pengaruh earplug terhadap pencegahan gangguan pendengaran akibat bising pada pekerja pabrik. Kemudian untuk tujuannya, yaitu kan untuk menganalisis pengaruh penggunaan earplug terhadap pencegahan gangguan pendengaran akibat bising pada pekerja pabrik. Lalu untuk manfaat teoritisnya, yaitu kan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu kedokteran dan juga ilmu kesehatan masyarakat, dan juga menjadi bahan informasi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian yang sama. Kemudian untuk manfaat praktisnya bagi masyarakat menjadi bahan informasi dan menambah pengetahuan khususnya melindungi diri, bagi perusahaan menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk memperhatikan aspek kesehatan para pekerja, dan bagi para pekerja meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan alat pelindung diri. Maka dari itu, tingkat kebisingan ditimbulkan dari operasional alat dan mesin industri merupakan salah satu faktor fisik. Normalnya itu kan kurang dari 85 desibel. Apabila lebih dari 85 desibel, maka akan mengakibatkan adanya gangguan pendengaran akibat bising. Di mana kan perusahaan itu memiliki atau peranan utama dalam pencegahan, yaitu kan dengan penggunaan earplug atau menyediakan earplug-nya. Kemudian untuk metode penelitiannya, yaitu kan menggunakan scoping review populasinya, yaitu kan menggunakan jurnal nasional dan juga internasional. Lalu sampelnya itu kan menggunakan 3 jurnal internasional dari 2 database, yaitu Google Scholar dan juga PubMed. Untuk kriteria inklusinya, yaitu kan menggunakan 2 database, yaitu berupa PubMed dan juga Google Scholar, kemudian diterbitkan dalam waktu 10 tahun, tipe artikelnya eksperimental, kemudian penelitian dapat diakses secara penuh, dan juga berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk kriteria eksklusinya, yaitu kan ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak sesuai dengan PCOS. Untuk kriteria kelayakannya, yaitu kan dari populasi, yaitu pekerja pabrik, intervensinya penggunaan earplug, studinya menggunakan RCT dan juga kuasi eksperimental, dan outcome-nya itu kan pencegahan gangguan pendengaran akibat bising. Untuk prosedur penyusunan protokolnya, yaitu kan pencarian data menggunakan 2 database, yaitu PubMed dan juga Google Scholar. Dihasilkan jumlahnya itu kan 1135. Lalu dilakukan screening atau penyaringan dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi, didapatkan jurnal yang sesuai. Itu terdapat 3 jurnal. Dengan alat yang digunakan berupa Microsoft Excel dan juga Mendeley. Untuk hasilnya, untuk jurnal pertama itu, rata-rata redaman kebisingan pada kelompok pelatihan adalah 13,88 desibel. Dan redaman tertinggi pada frekuensi tinggi 4, 6, dan 8 kHz pada kelompok dengan pelatihan. Kemudian untuk jurnal kedua, hasilnya itu kan tingkat penggunaan tertinggi earplug jenis klasik, karena klasik ini murah dan juga nyaman dipakai pekerja. Hasil pemeriksaan di bawah instruksi profesional dan pemakaian ulang earplug menunjukkan adanya peningkatan efisiensi pelindungan. Hal ini menegaskan efektivitas pendidikan dan pelatihan. Kemudian untuk jurnal ketiga, hasilnya itu kan ada yang nilai pada dasar rata-rata sekitar 10 desibel. Peningkatan yang signifikan ditujukan pada para pasca pelatihan dan juga efektivitas yang baik saat kunjungan lanjutan ditujukan pada pabrik C. Untuk pembahasannya, di mana untuk review jurnal pertama itu, adanya penggunaan earplug mampu mengurangi redaman suara dengan nilai yang sangat bervariasi. NRR yang lebih tinggi berpengaruh terhadap redaman. Kemudian redaman pada pekerja menerima pelatihan secara signifikan lebih tinggi daripada mereka yang tanpa dilatih. Untuk review jurnal kedua, yaitu kan nilai par pada earplug jenis klasik memiliki nilai yang lebih besar. Kemudian nilai par pada masing-masing kriteria berbeda signifikan, yang artinya masing-masing pabrik memiliki HPD yang memiliki hasilkan redaman yang sangat berbeda. Hasil tes par menunjukkan bahwa pekerja lebih banyak menggunakan HPD tipe earplug dibandingkan dengan yang earmuff. Lalu untuk pembahasan yang ketiga, yaitu kan bahwa hasil menunjukkan nilai par minimum 0 desibel dan maksimumnya itu kan 31 desibel, sehingga didapatkan nilai tengah-tengahnya itu 9 desibel. Hasil pengukuran par pada baseline kunjungan pertama pada masing pabrik sangat bervariatif. Pada saat dilakukan uji variety test menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan nilai par pada tes setelah pelatihan terhadap baseline dengan p-value-nya kurang dari 0,05. Setelah itu dilakukan uji variety test menunjukkan bahwa ada yang terjadi peningkatan yang signifikan nilai par pada kunjungan lebih lanjut terhadap baseline dengan p-value-nya kurang dari 0,05 pada masing-masing pabrik.
Maka dari itu, kesimpulan dari 3 jurnal itu menunjukkan bahwa adanya penggunaan IPAK berpengaruh terhadap pencegahan gangguan pendengaran akibat bising, sehingga didapatkan adanya nilai redaman yang diperoleh dari penggunaan IPAK yang dapat mengurangi tingkat paparan pekerja. Kemudian tingkat redaman sangat bervariatif berdasarkan dari beberapa faktor, diantaranya ada NRR, pelatihan penggunaan IPAK, dan juga jenis IPAK-nya. Untuk kesimpulannya, di mana terdapat dua. Ada pertama simpulan umum. Simpulan umum ini penggunaan IPAK berpengaruh terhadap pencegahan gangguan pendengaran akibat bising dan juga nilai redaman yang sangat bervariatif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk kesimpulan khususnya, yaitu kan pelatihan penggunaan IPAK pada pekerja lebih efektif. Untuk saran akademiknya, didapatkan menjadi penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi secara detail objek penelitian yang terpajang gangguan pendengaran akibat bising. Setelah itu, untuk saran praktisnya, yaitu kan pemberian pelatihan penggunaan IPAK menjadi salah satu tindakan yang preventif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.